Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan membahas materi mata kuliah kewirausahaan tentang manajemen dan organisasi. Arti dan fungsi manajemen. Apa sih pengertian manajemen itu? Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, fungsi manajemen itu menurut Henry Fayol itu ada 5. Yang pertama itu ada planning, organizing, commanding, controlling, dan koordinasi. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari fungsi manajemen. Yang pertama itu adanya keinginan, kebutuhan, dan informasi. Nah, dengan adanya keinginan ini maka akan mendorong seseorang ataupun perusahaan itu untuk melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan apakah berupa barang ataupun jasa. Yang kedua itu kegiatan. Nah, kegiatan di sini erat kaitannya dengan adanya tujuan sehingga perlu perencanaan. Nah, kegiatan di sini apa yang akan dihasilkan? Terus bagaimana cara ataupun proses kita menghasilkan produk, barang ataupun jasa itu. Yang ketiga itu mengapa kita harus membuat produk, barang dan jasa itu. Dan yang terakhir itu kapan kita memulai untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu 5 fungsi manajemen menurut Henry Fayol yang sudah saya jelaskan di atas. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan di sini erat kaitannya dengan siapa yang akan melakukan pekerjaan itu. Terus yang kedua, bagaimana sistem pembagian kerjanya. Yang ketiga, bagaimana wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat itu serta pertanggungjawaban masing-masing kegiatan. Nah, di sini pertanggungjawaban masing-masing kegiatan di sini itu adalah pelaporannya dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan. Terus yang kedua itu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini dia berkaitan dengan mengarahkan dan mendorong supaya karyawan bersedia menyumbangkan tenaganya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Nah, di sini karyawan dituntut atau diharapkan supaya mereka lebih loyal kepada organisasi itu ataupun perusahaannya supaya mereka kerjanya bisa maksimal memberikan hasil yang terbaik. Yang ketiga yaitu pengarahan. Nah, pengarahan di sini penting agar tidak terjadi kontradiksi ataupun pertentangan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya untuk menuju sasaran yang sama. Terus yang keempat itu dibutuhkannya pengkoordinasian. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menjaga agar penyimpangan dari rencana yang sudah terjadi atau yang sudah direncanakan tidak terlalu jauh. Terus yang terakhir yaitu diperlukannya pengawasan ataupun pengandalian. Nah, di sini poin yang ini adalah mencari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan mencegah agar tidak terjadi penyimpangan. Makanya yang tadi itu perlunya koordinasi antara bawahan ataupun ke atasan dan sebaliknya atasan ke bawahan. Jadi sinkron informasi yang terjadi di lapangan dengan data yang ada gitu. Selanjutnya yaitu jenjang manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak atau eksekutif. Nah, di sini merupakan top leadernya ya. Yang ada di sini adalah top leader, manajer senior, eksekutif kunci. Nah, misalnya contohnya adalah dewan direksi, direktur utama, pimpinan-pimpinan yang lain. Nah, apa sih tugas mereka itu? Yang pertama itu adalah menyusun rencana umum perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan-keputusan penting. Contohnya ketika mereka melakukan peluncuran produk baru, terus atau melakukan riset terhadap produk yang mau mereka bikin gitu. Yang ketiga itu pengeluaran saham dan lain sebagainya. Terus yang kedua dari jenjang manajemen itu adalah manajemen media atau manajemen administratif. Nah, contohnya di sini yang masuk ke bagian ini adalah contohnya manajer divisi,
dan pimpinan pabrik. Nah, tugas dari manajemen media ini ataupun manajemen administratif ini adalah menyusun rencana operasional perusahaan. Yang ketiga adalah manajemen operasional atau manajemen supervisor. Nah, yang masuk ke manajemen operasional di sini adalah contohnya manajer operasional dan mandor. Nah, apa tugas dari manajer operasional dan mandor di sini adalah melakukan pelaksanaan rencana yang telah dibuat oleh manajemen media itu tadi. Terus selanjutnya itu fungsi perencanaan. Nah, bentuk-bentuk perencanaan di sini yang pertama itu ada tujuan. Nah, di sini semua orang atau semua karyawan itu harus tahu tujuan dalam organisasi yang hendak dicapai itu apa gitu. Ya. Yang kedua yaitu kebijakan. Ya, yaitu suatu pernyataan untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Terus yang ketiga itu strategi, yaitu tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Ya, jadi di sini strategi di sini adalah bagaimana cara kita menyesuaikan rencana itu tadi. Itu contohnya gini, saya kasih studi kasus dari minuman isotonic Pocari Sweat pada saat peluncuran pertama di Jepang gitu. Nah, pada saat peluncuran pertama di Jepang, minuman isotonic Pocari Sweat itu dia tidak laku gitu, tidak diminati oleh masyarakat setempat. Kenapa? Karena cara pemasaran mereka yang salah. Nah, pada saat mereka memasarkan produk Pocari Sweat pertama kali, mereka cuma menyimpan produk mereka itu di toko-toko, ya, di supplier-supplier mereka, tanpa mereka tidak melihat di mana yang cocok untuk melakukan promosi minuman tersebut. Nah, karena itu sebenarnya kan Pocari Sweat itu minuman isotonik gitu. Seharusnya ketika mereka menawarkan produk mereka harusnya ke tempat-tempat olahraga. Ya, contohnya tempat-tempat yang mengeluarkan keringat. Nah, pada saat mereka melakukan penjualan pertama itu, di tahun pertama itu dia tidak laku sama sekali produknya dan tidak diminati masyarakat karena dianggap minuman yang rasanya aneh oleh masyarakat setempat. Nah, akhirnya pimpinan perusahaan tersebut, ya, pimpinan perusahaan minuman tersebut melakukan sistem pemasaran yang berbeda, yaitu produk Pocari Sweat itu dikasih secara cuma-cuma kepada masyarakat di seluruh Jepang gitu, untuk memperkenalkan produk itu, sehingga selama 1 tahun dan 2 tahun itu mereka melakukan promosi besar-besaran, ya, dan sampai para direksi itu mengatakan bahwa kita mau sampai kapan melakukan promosi ini, sedangkan pemasukan tidak ada untuk penjualan minuman ini. Nah, akhirnya pada saat tahun berikutnya baru produk Pocari Sweat itu laku di masyarakat karena masyarakat sudah tahu minuman tersebut. Tetapi pada saat promosi di awal itu memang besar-besaran kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Dan yang keempat yaitu prosedur. Di sini yaitu rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu yang akan datang. Terus yang kelima itu ada aturan, yaitu suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Dan yang terakhir itu yang keenam program, yaitu campuran antara kebijakan prosedur dan aturan dan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran ataupun budget. Selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Nah, di sini fungsi pengorganisasian adalah suatu proses, ya, yang menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada suatu tujuan. Nah, di sini hubungan-hubungan yang timbul itu ada hubungan informal dan hubungan formal. Nah, kalau hubungan yang informal di sini contohnya adalah hubungan-hubungan yang timbul karena ketidaksengajaan. Terus hubungan di luar tugas dan yang sifatnya tidak resmi. Terus ada hubungan yang sifatnya formal. Nah, di sini dia dilakukan dengan sengaja. Contohnya kita melakukan MOU ataupun kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga ditunjukkan
dalam bagian organisasi, yaitu pedoman organisasi ataupun deskripsi jabatan yang ada. Dalam pengorganisasian terdapat 3 hubungan dasar. Yang pertama itu adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini merupakan kewajiban-kewajiban bagi individu ataupun orang itu untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan cara sebaik mungkin menurut kemampuan serta pengarahan yang telah diterima sebelumnya. Faktor-faktor yang membatasi perencanaan. Yang pertama itu yaitu sulitnya mencari anggapan secara teliti. Yang kedua, perubahan yang sangat cepat ya di dalam kadang kita membuat perencanaan, kita mau mengeluarkan produk ini. Ternyata para pesaing kita sudah mengeluarkan produk yang sama lebih dulu mereka, atau mereka sudah mengeluarkan produk yang berbeda gitu. Akhirnya perubahan yang sangat cepat ini menjadi faktor yang membatasi perencanaan. Yang ketiga itu kelakuan internal, yaitu dapat berupa psikologis, prosedur dan kebijakan dari pemerintah, sumber daya manusianya sendiri yang tidak siap untuk berubah, dan tentunya dana, biaya. Terus waktu, karena itu semua akan mempengaruhi atau membatasi perencanaan. Yang kedua itu wewenang, yaitu merupakan hak untuk mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang, dan hak untuk meminta pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi wewenang di sini contohnya ketika dia dikasih wewenang, dia harus bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat gitu, tanpa harus berpikir panjang. Dan tentunya dia juga seseorang itu ketika dia dikasih wewenang, dia harus bisa untuk meminta pada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan wewenang yang telah ia dapat atau mandat yang telah ia dapat. Terus yang ketiga itu pertanggungjawaban, yaitu melaporkan hasil pekerjaan kepada yang berwenang atau pemberi tugas. Terdapat 3 fungsi utama dalam perusahaan. Yang pertama itu fungsi pemasaran, fungsi produksi, dan fungsi pembelanjaan. Nah, pada perusahaan yang skalanya kecil ataupun milik perorangan ya, yang belum besar usahanya, ketiga jenis fungsi tersebut dapat ditangani oleh pemiliknya langsung. Tapi dengan bertambahnya kompleksnya fungsi-fungsi tersebut, maka perlu ditangani oleh orang lain. Hal tersebut disebut dengan diferensiasi fungsi. Selanjutnya yaitu tentang fungsi pengarahan. Di sini merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan agar betul-betul dapat dilaksanakan. Nah, di sini prinsip pengarahan yang pertama ada mengarah pada tujuan, di mana makin efektif proses pengarahannya, maka makin besar juga sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan bersama itu tadi. Dan yang kedua yaitu keharmonisan dengan tujuan. Nah, di sini biasanya para pekerja ataupun orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan, ya, itu pastinya. Nah, yang mungkin tidak sama persis dengan tujuan perusahaan. Nah, sehingga diusahakan kebutuhan karyawan itu ataupun para pekerja itu dapat dijadikan sebagai pelengkap dan keharmonisan atau sejalan dengan kepentingan perusahaan. Jadi jalannya beriringan gitu. Dan yang ketiga yaitu kesatuan komando. Di sini kesatuan komando di sini sangat penting untuk menyatukan arah tujuan antara perusahaan dan karyawan, dan tanggung jawab pada bawahan, sehingga ketika mereka melakukan pekerjaannya itu bertanggung jawab gitu, bukan cuma sekedar yang penting beres, tapi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu cara pengarahan. Nah, yang pertama di sini ada orientasi. Nah, di sini cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Nah, biasanya ini dilakukan kepada pegawai baru, ya, yaitu memberikan informasi yang dapat berupa, contohnya adalah tugas mereka seperti apa, tugas yang berhubungan dengan pekerjaan mereka itu apa, terus ruang lingkup dari tugasnya apa, tujuan dari tugasnya itu apa, delegasi wewenang yang harus dia punya, terus cara
dia melaporkan pekerjaannya, cara dia mengukur prestasi kerjanya, dan hubungan antara masing-masing tenaga kerja. Terus yang kedua, cara pengarahan yang tepat itu adalah berupa perintah. Nah, agar perintah dapat berhasil, kita perlu memperhatikan ataupun mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu harus berhubungan dengan keadaan yang sesungguhnya. Terus beralasan sesuai dengan sarana, waktu, dan kemampuan. Yang ketiga itu jelas, singkat, dan konsisten, tidak berubah-ubah. Terus nada perintah itu harus menstimulir orang untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir berupa saran dan bukan paksaan. Yang ketiga yaitu delegasi wewenang. Di sini pimpinan melimpahkan sebagian wewenang yang dimilikinya pada bawahan sehingga tugas-tugas yang diberikan itu harus jelas. Terus kesulitan dalam menafsirkan wewenang juga dapat menimbulkan keengganan bawahan untuk mengambil suatu tindakan. Jadi ketika kita sebagai pimpinan ataupun atasan memberikan delegasi wewenang kepada bawahan kita, harus jelas apa yang boleh ia lakukan atau yang tidak boleh ia lakukan gitu, supaya tidak terjadi miskomunikasi ketika dia mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu yang keempat, yang terakhir, motivasi. Nah, adalah suatu bentuk dorongan supaya apa yang diusahakan dapat mencapai keberhasilan. Nah, di sini ada motivasi negatif dan motivasi positif. Nah, kalau motivasi positif yaitu proses mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan kehendaknya dengan cara memberikan imbalan, insentif, promosi, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu motivasi negatif, yaitu proses mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti. Berbagai jenis motivasi positif. Yang pertama itu ada pujian. Nah, ketika kita memberikan pujian kepada bawahan kita atau sesama rekan kita, maka mereka akan merasa diperhatikan dan diakui dalam kinerjanya. Yang kedua itu pemberian informasi. Di sini kita mengajak mereka sehingga mereka merasa diajak ikut serta dalam mengelola perusahaan ataupun organisasinya. Terus yang ketiga itu memperhatikan bawahan, yaitu menimbulkan rasa informal dan persahabatan sehingga tidak kaku dan berinisiatif. Yang keempat itu persaingan, yaitu memuji hasil-hasil pekerjaan yang baik gitu. Dan dibandingkan dengan hasil yang jelek sehingga akan mendorong bekerja lebih baik. Selanjutnya ada partisipasi. Nah, di sini kita memberikan kesempatan kepada bawahan untuk ikut serta atau ikut andil dalam mengambil sebuah keputusan sehingga bawahan dapat menerima perintah-perintah pimpinan. Ya, contohnya ketika di produksi ataupun di lapangan mereka tidak mencapai target yang sudah ditentukan, kita juga libatkan mereka. Kira-kira apa solusinya yang harus kita perbaiki gitu, supaya mereka juga ikut andil, karena yang lebih tahu medan di lapangan adalah para pekerja yang mengerjakan itu ketimbang atasan. Terus yang selanjutnya itu kebanggaan. Nah, di sini dengan kita sebagai atasan memberikan pujian kepada bawahan kita, secara tidak langsung kita akan mendorong mereka untuk berbangga pada diri mereka sendiri dan hasil pekerjaannya. Nah, sehingga mereka akan mudah menerima perintah dan kita akan selalu memberikan semangat kerja kepada mereka. Terus selanjutnya yaitu delegasi kekuasaan. Di sini ketika kita sebagai atasan memberikan delegasi kekuasaan kepada bawahan kita, maka mereka akan berpikir bahwa ketika mereka sudah dikasih wewenang, kekuasaan, maka mereka akan takut untuk memberikan hasil yang jelek. Ya, makanya mereka akan berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik karena sudah dipercaya oleh atasannya. Dan yang terakhir itu uang. Di sini ini faktor yang paling penting di dalam karyawan bisa termotivasi untuk bekerja. Nah, di sini uang yaitu sebagai motivasi yang ekonomis, mendorong untuk bekerja lebih giat dan aktif gitu. Jadi ini besar sekali ya pengaruhnya uang ini terhadap kinerja seseorang ataupun karyawan tersebut.
Terus yang keempat yaitu fungsi koordinasi, yaitu merupakan usaha mensinkronkan serta menyatukan kegiatan dari sekelompok orang. Untuk melakukan koordinasi itu diperlukan yang pertama itu sistem dan prosedur yang jelas. Di sini sistem dan prosedur yang jelas itu menggambarkan apa yang harus dikerjakan, meliputi urutan waktu, melalui bagian apa saja, dan siapa yang menanganinya, juga kapan tugas harus selesai. Terus yang kedua itu sistem komunikasi. Nah, komunikasi yang baik akan membantu kegiatan koordinasi. Nah, di sini diperlukan informasi yang dapat diperoleh dari kertas-kertas kerja ataupun formulir-formulir. Selanjutnya yaitu informasi umpan balik. Nah, di sini arus informasi yang memungkinkan faktor-faktor produksi diawasi dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang diperoleh dengan berdasarkan standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan, yaitu cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar ataupun rencananya, serta melakukan perbaikan-perbaikan bila mana terjadi penyimpangan. Nah, untuk mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, kita perlu menetapkan langkah-langkah pengawasan. Yang pertama yaitu menciptakan standar. Di sini itu standar di sini yaitu suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Terdapat dua bentuk dalam menciptakan standar. Yang pertama itu ada standar kuantitatif, terus standar kualitatif. Nah, kalau standar kuantitatif di sini dia terarah, terukur, bisa dinilai. Nah, dia dinyatakan dalam satuan tertentu seperti jam kerja mesin, ongkos, pendapatan dan lain sebagainya. Contohnya jam kerja mesin. Kalau kecepatan mesin per menitnya sekian, maka dia bisa dihitung di situ berapa kira-kira dia akan menghasilkan berapa pieces barang jadi dalam 1 menit itu dengan kecepatan yang demikian. Terus yang kedua standar kualitatif. Nah, standar kualitatif di sini dia tidak dapat terukur atau tidak terarah. Itu dapat berupa pendapat umum, langganan ataupun buruh. Nah, di sini kenapa dia tidak bisa terukur? Contohnya pendapat umum atau pendapat para pelanggan. Nah, kita kan sulit ya untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang sudah kita berikan. Makanya dia masuk ke standar kualitatif karena susah untuk diukur, karena setiap orang itu kepuasannya berbeda-beda gitu, treatmentnya berbeda-beda untuk puas ataupun tidak terhadap pelayanan yang sudah kita berikan. Nah, langkah-langkah pengawasan yang kedua yaitu membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar untuk mengetahui seberapa jauh adanya penyimpangan yang telah terjadi. Nah, yang ketiga yaitu tindakan-tindakan koreksi. Di sini untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan, kebijaksanaan serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana standarnya. Contohnya di SOP misalkan, di SOP itu ketika karyawan memulai pekerjaannya dia harus mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan gitu. Tetapi ternyata di lapangannya standar-standar yang sudah ditetapkan di SOP itu tidak bisa dijalankan secara maksimal, mungkin karena ada kendala yang lain atau kurang kemampuan untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, di sini perlu dilakukannya perubahan ataupun penyesuaian dengan yang standar kita dengan yang di lapangannya seperti apa. Nah, dan yang terakhir itu syarat-syarat pengawasan yang baik. Yang pertama itu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Nah, ini biasanya banyak karyawan itu ataupun para pekerja itu menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya. Misalkan terutama ketika terjadi masalah atau trouble gitu, tidak mencapai target. Nah, mereka tidak menceritakan yang sebenarnya alasan tidak mencapai target itu kenapa gitu, menutup-nutupi lah. Terus yang kedua itu mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang ketiga mempunyai pandangan ke depan, ya artinya dia luas gitu. Terus objektif, teliti dan sesuai dengan standar. Terus yang kelima luas, yang keenam serasi dengan pola organisasi.
Dan yang ketujuh, mudah dimengerti. Ketika dia memberikan laporan, ya, memaparkan laporannya, dia mudah dimengerti oleh atasan ataupun pimpinannya. Yang kedelapan itu diikuti dengan perubahan, terutama ketika dia melaporkan, dia memberikan laporan, misalkan trouble atau apa, dia harus diikuti dengan perubahan atau solusi yang baik gitu. Oke, mungkin cukup sekian materi tentang mata kuliah kewirausahaan mengenai manajemen dan organisasi. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.